Selamat malam semuanya, terima kasih atas waktunya. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yang berjudul Manfaat dan Komponen Risiko Audit. Sebelum mulai presentasi, kami aturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Saya sebagai moderator akan menggunakan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada rekan saya, Gusti Ayu Eva Istika Putri, nomor absen 6. Saya sendiri, Gusti Ayu Gita Kanaya, nomor absen 14. Lalu rekan saya, Dewa Ayu Aryunita, nomor absen 21. Baik, kami dari kelompok 3 membawakan 4 subbab materi, yaitu yang pertama ada konsep audit berbasis risiko, yang kedua pihak-pihak yang memanfaatkan penentuan risiko, yang ketiga komponen-komponen risiko audit pada audit laporan keuangan, dan yang keempat risiko perdagangan elektronik. Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu konsep audit berbasis risiko. Setiap organisasi memiliki tujuan strategisnya masing-masing. Jelas bahwa sangat penting bagi organisasi untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuannya dan kemudian dikelola atau dimitigasi. Tujuan audit berbasis risiko adalah untuk memperoleh keyakinan atau jaminan bahwa laporan keuangan bebas dari salah siji material, baik yang disebabkan oleh fraud maupun kesalahan yang ada dalam laporan keuangan. Hal ini mencakup 3 langkah utama, yaitu risk assessment, risk response, dan reporting. Yang pertama, risk assessment, yaitu menilai risiko salah siji material dalam laporan keuangan dengan melakukan kegiatan prapenugasan, melaksanakan prosedur penilaian risiko, dan merencanakan audit. Yang kedua, risk response, merancang dan melaksanakan prosedur audit tambahan yang menangani risiko yang dinilai dan mengurangi risiko salah siji material dalam laporan keuangan ke tingkat terendah, dilakukan dengan merancang tanggapan menyeluruh dan prosedur audit selanjutnya, lalu mengimplementasikan tanggapan tersebut. Dan yang terakhir ada reporting, penerbitan laporan auditor yang disusun dengan baik atas hasil audit dilakukan dengan mengevaluasi bukti audit. Jika diperlukan pekerjaan tambahan, maka kembali ke risk assessment. Dan terakhir, membuat laporan auditor independen. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu yang kedua, pihak-pihak yang memanfaatkan penentuan risiko. Pihak yang memanfaatkan penentuan risiko yaitu yang pertama ada manajemen. Manajemen menggunakan atau memanfaatkan penentuan risiko sebagai bagian dari proses untuk memastikan keberhasilan suatu perusahaan atau suatu entitas. Yang kedua ada akuntan publik. Akuntan publik diwajibkan membuat penentuan risiko untuk memenuhi standar dan juga melakukan penentuan risiko dalam merencanakan suatu audit. Yang ketiga ada auditor internal. Auditor internal telah terlibat dari penentuan risiko sejak awal profesi ini muncul. Auditor internal selalu bertanya, kesalahan apa yang bisa terjadi? Identifikasi potensi kesalahan atau ketidakwajaran yang potensial merupakan persyaratan yang mutlak untuk menentukan prosedur pengendalian yang harus diterapkan. Baik, selanjutnya yaitu materi ketiga ada komponen-komponen risiko audit pada audit laporan keuangan. Komponen risiko audit pada umumnya terdiri dari 3, yaitu yang pertama ada risiko bawaan. Risiko bawaan adalah kerentanan suatu asersi terhadap salah satu material dengan asumsi tidak ada kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern yang terkait. Berikut merupakan beberapa faktor yang menentukan risiko bawaan pada banyak akun, yaitu yang pertama ada profitabilitas perusahaan secara relatif dibandingkan dengan perusahaan pada umumnya. Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan, maka semakin kecil risiko bawaannya. Yang kedua ada jenis usaha dari sensitivitas operasi perusahaan. Yang ketiga ada masalah kelangsungan usahaan. Perusahaan yang sedang mengalami masalah kebangkrutan mempunyai risiko bawaan yang tinggi. Yang keempat adalah sifat, penyebab, dan jumlah salah saji yang dideteksi dalam audit tahun sebelumnya. Yang kelima ada integritas, reputasi, dan pengetahuan akuntansi dari manajemen. Semakin baik integritas, reputasi, dan pengetahuan tentang akuntansi yang dimiliki manajemen klien, semakin kecil risiko bawaannya. Yang kedua ada risiko pengendalian. Risiko pengendalian adalah risiko bahwa suatu salah saji material yang terjadi dalam suatu asersi tidak dapat dideteksi ataupun dicegah secara tepat pada waktunya oleh berbagai kebijakan dan prosedur struktur pengendalian intern perusahaan.
Risiko pengendalian tidak pernah mencapai keyakinan penuh bahwa semua salah saji material akan dapat dideteksi ataupun dicegah. Risiko pengendalian merupakan fungsi dari efektivitas struktur pengendalian intern. Semakin efektif struktur pengendalian intern perusahaan klien, semakin kecil risiko pengendaliannya. Yang ketiga ada risiko deteksi. Risiko deteksi merupakan risiko bahwa auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko deteksi tergantung atas penerapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Semakin besar risiko audit, semakin besar pula risiko deteksinya. Sebaliknya, semakin risiko besar bawaan atau risiko pengendalian, maka semakin kecil risiko deteksinya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai risiko perdagangan elektronik. Persepsi risiko adalah penyebab utama mengapa orang-orang enggan berbelanja online. Karena itu, kepercayaan adalah hal pertama dan terutama yang harus dibangun para pemilik toko online. Dikarenakan sifatnya yang tidak bertemu langsung antara pembeli dan penjual, e-commerce memunculkan persepsi risiko yang bisa berbeda-beda bagi setiap orang. Adapun risikonya yaitu yang pertama, risiko finansial, yaitu kemungkinan kerugian keuangan. Yang kedua, risiko sosial, yaitu kemungkinan kerugian yang berhubungan dengan pengaruh nilai-nilai sosial maupun pandangan dari teman atau keluarga. Yang ketiga, risiko waktu, yaitu kemungkinan merasa rugi waktu karena proses pembelian online. Yang keempat, risiko kinerja, yaitu kemungkinan produk atau layanan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Yang kelima, risiko fisik, yaitu kemungkinan kerugian secara fisik. Yang keenam, risiko psikologis, yaitu kemungkinan merasa tidak nyaman secara psikologis. Yang ketujuh, risiko privacy, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan informasi personal oleh toko online. Yang ke-8, risiko security, yaitu kemungkinan kerugian karena penyalahgunaan informasi personal oleh pihak ketiga. Dalam model risiko berlapis, 4 tingkat risiko dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, risiko teknis, yaitu termasuk virus, worm, trojan, backdoor, dan malware lainnya, serta serangan peretas ditambah risiko akibat serangan perangkat keras. Yang kedua, risiko individu. Selain keamanan, individu sangat menghargai privasi mereka yang terancam oleh serangan seperti phishing. Risiko individu lainnya diakibatkan oleh penipuan dalam e-commerce, informasi yang hilang atau salah, atau manipulasi data. Yang ketiga, risiko bisnis. Untuk bisnis, kerugian penjualan dan reputasi merupakan risiko utama. Perusahaan mungkin tidak akan pernah mendapatkan kembali kapasitas keuangan penuh mereka setelah komputer mati selama beberapa hari, dan bahkan keberadaan perusahaan dapat terancam sebagai akibat dari insiden teknis. Yang keempat, risiko sosial. Hilangnya privasi atau pengguna transparan, terorisme dunia maya, dan perang informasi adalah istilah kunci yang menguraikan bahaya di tingkat masyarakat. Dalam kebanyakan kasus, konsumen mengkhawatirkan keamanan data keuangan mereka saat bertransaksi online. Sementara perusahaan khawatir akan pelanggaran privasi karena memiliki implikasi hukum yang serius. Dalam kondisi modern, perlindungan informasi sangat penting untuk mencapai bisnis yang berkelanjutan di sektor e-commerce. Kesimpulannya, audit berbasis risiko atau risk-based audit merupakan suatu metode atau teknik audit di mana seluruh kegiatan audit mulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit didasarkan pada prioritas risiko perusahaan yang telah ditetapkan oleh manajemen operasional dengan melakukan risk assessment. Pihak yang memanfaatkan penentuan risiko yaitu manajemen, akuntan publik, dan auditor internal. Komponen risiko audit terdiri atas 3, yaitu risiko bawaan, risiko pengendalian, dan risiko deteksi. Adapun risiko perdagangan elektronik yaitu risiko finansial, risiko sosial, risiko waktu, risiko kinerja, risiko fisik, risiko psikologis, risiko privacy, dan risiko security. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Prama Santi. Om Santi 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 Om.